Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Arus balik di Pelabuhan Merak didominasi kendaraan pribadi dan motor. Puncak arus balik Lebaran tampak di Bandara Soekarno-Hatta. Viral video pungutan liar di Pantai Carita, polisi tangkap 1 pelaku. Inilah video milik pengunjung Pantai Carita yang merekam pungutan liar di salah satu kawasan pantai di Carita, Kabupaten Pandeglang. Sejumlah wisatawan yang melintasi jembatan sekitar 6 meter yang berada di muara sungai diminta membayar uang sebesar Rp5.000. Sejumlah pengunjung mengaku kaget karena pungutan dilakukan saat mereka baru saja melintasi jembatan. Meski hanya sebesar Rp5.000, namun pengunjung sangat menyayangkan adanya pungutan di dalam kawasan wisata Pantai Carita. Setelah video tersebut viral, petugas kepolisian turun ke lapangan. 2 jembatan bambu dengan panjang sekitar 6 meter dan lebar 1 meter ini langsung dibongkar. Pelaku pungutan liar di dalam kawasan Pantai Carita berjumlah 2 orang, namun polisi baru mengamankan 1 orang pelaku. Polisi juga masih mendalami dugaan pungli di kawasan wisata tersebut. Pemberitaan maupun video viral kemarin terkait adanya dugaan pungli di jembatan bambu di kawasan Pantai Carita. Kami gabungan dari Satreskrim Polres Pandeglang, Polsek Carita, dan Resmob Polda Banten meninjau ke lapangan langsung. Dan kami temui memang ada jembatan ini, dan sekarang kami sudah berhasil mengamankan pemilik jembatan bambu ini dan mengamankan jembatan bambu ini. Sementara itu, Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriyadi mengatakan akan memberikan edukasi kepada masyarakat maupun pengelola Pantai Carita agar tidak ada pungutan liar. Tentu jembatan penyeberangan tersebut harus dikaji secara komprehensif, apakah memang jembatan tersebut diperuntukkan untuk masyarakat umum atau memang di sana ada tarif yang harus dibayar oleh masyarakat yang ingin melalui jembatan tersebut. Nah, tentu ini nanti kita juga akan memerintahkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atau pengelola di sana supaya tidak ada pungutan liar. Nah, kalau memang di sana ada indikasi pidana, maka ini harus dikasih teguran keras supaya hal tersebut tidak terjadi kembali dan tidak terulang kembali setiap tahunnya pada saat para wisata datang ke Kabupaten Pandeglang. Kejadian serupa terjadi saat libur Lebaran tahun 2023. Pelaku juga langsung diamankan oleh polisi setelah video pungutan liar tersebut viral di media sosial. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. 2 bocah yang masih memiliki hubungan keluarga di Kabupaten Serang menjadi korban penculikan yang dilakukan seorang pria yang bekerja sebagai penunggu rumah kontrakan di Jakarta Utara. Setelah mendapat laporan, polisi dari Satreskrim Polres Serang akhirnya menemukan keberadaan Muhammad Syarif yang menculik 2 bocah asal Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. Di rumah kontrakan ini, polisi menemukan 2 bocah korban penculikan yang masih berusia 11 dan 12 tahun tengah disekap di dalam kamar. Pelaku dan korban langsung dibawa ke Polres Serang. Tangis haru pun pecah saat kedua korban tiba di Polres Serang dan bertemu dengan keluarganya. Penculikan bermula saat pelaku berkenalan dengan salah satu korban di game daring. Setelah sering berkomunikasi, modus pelaku yakni akan mengajak korban jalan-jalan. Kedua korban kemudian dijemput oleh pelaku menggunakan kendaraan travel. Nenek korban pun merasa sangat bersyukur kedua korban bisa cepat ditemukan. Diculik di situ di rumah, di dermaga, mobil aku di dermaga, enggak ke anjing rumah. Cucu ibu lagi main di rumah. Terus? Malam tuh lagi main di ada ini mau nggak ada apa rane di
bel di Becelana itu janjian itu. Ntar ditungguin di dermaga itu mobil. Jadi dipaksa katanya aku. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku menculik korban yakni akan melakukan tindakan asusila atau pencabulan terhadap korban. Penculikan kedua orang anak di bawah umur, perempuan dan laki-laki, kebetulan mereka masih bersaudara. Kejadian kemarin jam 7 pagi, dilaporkan hari ini sekitar jam 7.30 pagi. Tadi berhasil kita amankan pelakunya sekitar jam 11 siang. Jadi kurang lebih 3 jam dari laporan itu dibuat. Jadi modusnya adalah mereka ini berkenalan melalui aplikasi game online ya. Kemudian komunikasi di sana intens selama 2 minggu, kemudian pelakunya ini kemudian mengajak janjian ketemuan. Ketika dia mengetahui posisi korban ada di mana, dia mengirim travel untuk menjemput kedua anak di bawah umur tadi. Kemudian dibawa di salah satu kontrakan di daerah Sunter, Jakarta Utara. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis tentang penculikan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Saat libur Lebaran, banyak warga yang ditinggal mudik oleh asisten rumah tangga mereka, sehingga mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Kondisi ini pun berdampak positif bagi pemilik jasa laundry atau cuci pakaian. Seperti yang dirasakan pemilik jasa cuci pakaian yang berada di Raya Ceger, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Di tempat ini, konsumen disuguhkan layanan mandiri mencuci dan mengeringkan pakaian. Konsumen mengaku sangat terbantu dengan adanya jasa laundry yang buka selama 24 jam seperti ini. Terlebih pada musim liburan Lebaran saat ini, di mana ART di rumah mudik sehingga harus mencuci pakaian keluarga secara mandiri. Ya, alhamdulillah banyak terbantu, apalagi di musim-musim liburan kayak gini ya. Oh, bantu banget, terbantu banget Pak. Kita sebagai masyarakat kecil, ya mungkin bukan kita masalah waktu ya, karena waktu kita juga mau ngomong ini terbatas juga kita, karena kita juga ada kesibukan lain dengan adanya begini, cucian laundry 24 jam kayak gini, ya jujur aja kita merasa terbantu banget. Selain terbantu, pengguna jasa juga merasa diringankan pekerjaan rumah tangganya dengan beroperasinya laundry saat musim liburan Lebaran ini. Ini sangat membantu banget, apalagi kalau lagi musim hujan tuh. Kan sekarang lagi hujan terus, nggak ada panas, sangat membantu. Ya gimana lagi, namanya juga RT-nya mudik, ya kita sendiri yang jalan. Iya. Biasanya Ibu kalau nyuci berapa kilo? Biasanya saya kalau kesini tuh pakai lebih lah dari 20 kilo. Oh gitu? Iya, sampai 3 mesin saya pakai kalau kesini. Menurut salah satu karyawan jasa cuci pakaian, mayoritas yang datang ke tempat ini adalah ibu rumah tangga yang ART-nya sedang mudik. Dalam sehari, tempat ini bisa melayani puluhan konsumen. Ini sih umum ya, campur. Tapi kebanyakan untuk di momen-momen seperti ini, yang pembantunya pada mudik-mudik gitu. Kalau soal ngitung orangnya kurang tahu juga sih, tapi bisa dikisarkan sehari bisa mungkin dapat 30 lebih atau 40 orang. Apalagi pas selama bulan puasa kemarin, dekat 7 hari sebelum Lebaran itu ramainya dari mulai Isya sampai waktu pagi, itu nggak berhenti-berhenti. Hanya dengan menukarkan koin seharga Rp10.000 untuk mencuci dan Rp20.000 untuk mengeringkan, masyarakat sudah bisa menikmati layanan mencuci pakaian dengan tenang dan nyaman. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan redaksi yang bertugas, saya, Miselia Kartika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.